Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kita masih berada pada pembahasan kitab Habakuk, Nabi Habakuk. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas pasalnya yang pertama dan kita telah bicarakan bagaimana keluhan dan ratapan menjadi ekspresi orang beriman, ekspresi Nabi tentang bagaimana hidup ini yang harus dijalaninya dan dilihatnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk dengan judul Bersyukur dan Berserah adalah puncak ekspresi orang-orang beriman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ke dalam tangan pengasihan dan kuat kuasa Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam Yesus kami datang berserah, supaya Tuhan memenuhi kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-perkataan-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi dengan kehendak, maksud-maksud dan tujuan-tujuan Tuhan. Dalam setiap keadaan dan persoalan, kami ingin supaya kehendak Tuhan jadi, dan apa yang Tuhan maksud tercapai dalam hidup kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kitab Nabi Habakuk ayatnya, saya kira kita baca dari ayat 16 saja. Ayat 16, 17, 18, 19. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dimanapun saudara berada. Dan mari kita baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, melakukannya dengan setia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah puncak iman dari Nabi Habakuk. Setelah melewati pergumulan-pergumulan berat, konflik-konflik batin yang dalam, lama dan panjang, ruwet, rumit dalam penglihatannya, dalam pengamatannya, Habakuk punya dasar pijakan, saudara. Kita sudah dengar minggu lalu bagaimana Habakuk merasa bingung, confused, sedih, karena semua dilihatnya tidak sesuai dengan idealisme yang dia miliki. Atau umat hidup dalam kebejatan, ketidakteraturan, tapi hukuman tidak ada. Malah yang menghukum adalah bangsa Kasdim. Ini membuat Nabi menjadi sangat bingung dan itu sudah saya jelaskan minggu lalu. Tetapi pada hari ini kita melihat akhirnya Habakuk bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan dan kambing domba terhalau dari kurungan,
tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Artinya keadaan sekalipun seburuk-buruknya, kondisi separah-parahnya, masalah seberat-beratnya, akhirnya Habakuk bisa berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu sebabnya saya katakan bersyukur dan berserah adalah puncak ekspresi orang-orang beriman. Jadi ketika Nabi Habakuk sampai kepada titik ini, tentu ada pengantar. Tentu ada hal-hal yang dia pahami. Ada hal-hal yang dia mengerti. Itu sebabnya bahwa kita bisa melihat ketika di Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, Nabi Habakuk dipenuhi pikiran-pikiran yang menimbulkan sikap confuse yang saya katakan tadi, sikap kebingungan. Nabi dipenuhi kebingungan, Nabi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan karena apa yang dia lihat tidaklah sesuai dengan harapan-harapan ilahi. Lalu di pasal 1 ayat 5 sampai 11 kita bisa melihat Tuhan memberikan jawaban kepadanya bahwa Tuhan memberikan penghakiman terhadap Israel melalui hadirnya bangsa Kasdim atau orang-orang Babel. Dan saya sudah katakan minggu lalu bahwa dalam zaman Nabi Yeremia, dalam tulisan Nabi Yeremia juga dituliskan bagaimana sejelas-jelasnya dan teguran Nabi Yeremia, sikap hidup orang Israel nanti di Babel dalam pembuangan bagaimana, semua dijelaskan di situ. Artinya saudara, Tuhan telah berbicara kepada 2-3 nabi sebelum hukuman itu dilakukan. Tetapi justru kepada Nabi Habakuk itu makin menambah kebingungan, makin menambah ruwet dalam pikiran Habakuk. Tapi syukurlah saudara, ketika Tuhan menjawab kepada dia di pasal 2 ayat 1 sampai 5, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan penjelasan dan rincian kejadian kepada Nabi Habakuk. Jadi meskipun Nabi semakin parah bingungnya karena penanganan Allah atas masalah tidak sesuai dengan konsepnya, karena penanganan Allah terhadap persoalan yang ada tidak sesuai dengan logikanya. Tetapi ketika di pasal 2 ayat 1 sampai 5, Habakuk ditunjukkan Tuhan bahwa Tuhan merinci kejadian-kejadian, ada harapan di balik kejadian, dan itu membuat Habakuk sedikit lega, saudara. Yang kedua, Tuhan meneguhkan hati Habakuk melalui bagaimana Tuhan juga punya konsep dan sikap yang jelas, tegas terhadap kejahatan. Tuhan menegaskan ada 5 kali kata celakalah, celakalah, celakalah. Kalau saudara melihat di pasalnya yang kedua itu ada 5 kali saudara. Di ayat yang ke-6 dikatakan celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya. Ayat 9 celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Lalu di ayat 12 celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Lalu ayat 15 dikatakan celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Lalu di ayat 19 celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah. Jadi bukan berarti Allah tidak bersikap. Bukan berarti Allah diam saja dan menangguhkan segala sesuatu tanpa sikap. Justru Allah bersabar menangguhkan sesuatu, itu adalah sikap Allah. Allah punya kedaulatan untuk hal itu. Nah berarti Tuhan bersikap saudara. Dan Tuhan mempunyai tujuan rencana-rencananya. Dan itu diberitahukannya kepada Habakuk. Ketika dia tahu, oh Tuhan ternyata bilang celaka, celaka, celaka. Berarti setiap kejahatan harus ada hukumannya. Harus ada konsekuensinya. Nah ini jelas saudara, sebagai orang beriman kita harus tahu bahwa ketika ada kejahatan yang sepertinya dibiarkan, justru Allah sedang membiarkan atau mengizinkan semuanya berjalan untuk 2 hal. Satu pertama untuk menguji kita, mempersiapkan kita untuk bersyukur atas segala hal. Dan juga mempersiapkan waktu pertobatan bagi orang-orang yang belum berbalik kepada Allah. Yang ketiga saudara dikatakan di situ, kemudian Tuhan memberi penghiburan kepada Nabi Habakuk bahwa di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, Tuhan akan memberikan pengenalan akan Tuhan memenuhi bumi. Kita bisa melihatnya dikatakan di situ saudara bahwa Tuhan akan memenuhi bumi dengan kemuliaannya seperti samudra raya dipenuhi dengan air.
Itu sebabnya dalam setiap masalah dan persoalan, saudara, setiap persoalan, masalah dan pencobaan, orang-orang beriman akan semakin dewasa. Persoalan dan masalah, pencobaan-pencobaan harus mendewasakan orang-orang beriman. Yang keempat, saudara, yang menghibur Nabi adalah bahwa dalam murkanya pun Allah selalu ingat akan kasih sayangnya. Itu dicatat, saudara, di pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, dikatakan di situ, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau, pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. In word, remember mercy. Tuhan berkata bahwa di dalam murkanya pun, dalam amarahnya pun, Tuhan tetap berada pada kasih sayangnya. Dalam murkanya pun Allah masih tetap adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Dia bukanlah Allah yang mabuk amarah sehingga kehilangan kesadarannya. Tetapi dalam murka pun Allah tetap sebagai Bapa yang mendisiplinkan anak-anaknya. Bapa manakah saudara yang marah lalu mengambil golok terhadap anaknya? Bapa mana yang marah lalu ambil palu godam dan pecahkan kepala anaknya? Sekalipun anaknya dihukum, kata Tuhan, berkali-kali aku menghukum Israel. Tapi selalu berbalik hatiku penuh kasih setia, penuh kasih sayang, penuh iba. Itu sebabnya Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, sekalipun merah seperti kain kesumbah, akan kubuat putih seperti bulu domba, kubuat putih seperti salju. Marilah berperkara dengan aku, kata Tuhan. Sebab tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan di hadapan Allah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat 13 ada pengecualian. Dalam ayat 13 dikatakan begini, saudara. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Tetapi dikatakan apa? Untuk orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau urapi, orang-orang yang telah kau selamatkan, dia berlaku lain. Saudara masih ingat bahwa saya pernah khotbah tentang bahwa Allah mengecualikan orang-orang yang beribadah. Itu sebab jangan pernah menyesal saudara mengikut Tuhan. Jangan pernah menyesal mengiring Tuhan. Jangan pernah mundur dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan dan menyenangi atau menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena Allah selalu membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang menyembah dan mengasihi Tuhan dengan orang-orang durhaka. Tuhan selalu membuat perbedaan. Jangan pernah merasa bahwa saudara rugi dalam beribadah, rugi memberi, rugi mengampuni, rugi berbuat baik. Jangan pernah menyesal. Justru saudara harus semakin giat melakukannya, semakin banyak melakukannya, baik dalam kuantitas dan juga dalam kualitasnya. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita semestinya lebih memikirkan orang lain. Saya tidak berkata bahwa kita tidak memikirkan diri kita, tapi kita mulai melihat orang-orang lain, saudara-saudara kita. Karena sekarang inilah justru perbuatan baik semakin nyata, dikala banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apakah inti dari penjelasan saya sampai di sini? Sampai di sini saya paparkan bagaimana Nabi yang tadinya bingung menjadi bersorak-sorak sekalipun keadaan belum berubah. Nabi menjadi bersorak-sorai. Dan sekalipun pohon ara tidak berbuah dan masalah-masalah lain sungguh mencekam, tapi dia bisa berkata, aku akan terus beria-ria di dalam Tuhan penyelamatku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apakah inti dari penjelasan ini? Apakah korelasi dalam kidung puji-pujian Nabi Habakuk yang ada di ayat 17 sampai 19 dengan awal-awalnya yang saya sampaikan itu? Maksud saya begini, saudara. Bahwa ini pujian ini enggak pujian sembarangan, saudara. Banyak sekali lagu diciptakan dari ayat 17 sampai 19 ini. Ada banyak sekali orang dimenangkan, diteduhkan hatinya dengan membaca ayat ini. Saya berharap setelah selesai saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara juga diteduhkan, saudara percaya, saudara mengambil bagian saudara yang saudara pegang dan menyerahkan bagian-bagian lain yang saudara tidak ketahui ke dalam tangan Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada saudara, yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa apabila masalah dan pencobaan datang, maka biarkanlah mata kita memandang Tuhan dan bukan memandang masalah.
Apabila pencobaan dan persoalan datang, biarlah mata kita memandang Tuhan dan bukan tertuju pada masalah-masalah dan kepada persoalan-persoalan serta pencobaan-pencobaan itu. Saudara, jangan izinkan saudara melihat kesulitan, lalu saudara tercekam. Jangan izinkan saudara takut melihat sesuatu persoalan yang ada di hadapan kita, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar baik-baik, iblis itu tidak bisa sebenarnya membunuh kita. Iblis itu hanya bisa menipu kita. Yang kedua, iblis itu hanya bisa menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita, menggoda kita. Sehingga melalui menakut-nakuti, mengintimidasi, lalu menggoda kita, akhirnya kita sendiri dengan kemampuan di dalam yang berubah dari kemampuan positif, konstruktif, menjadi kemampuan negatif dan destruktif. Akhirnya kita sendiri yang membunuh kita. Terjadilah pengerusakan dari dalam kalau kita berhasil ditipu, dibodohi, ditipu muslihat, diintimidasi dan ditakut-takuti oleh iblis. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, setiap masalah persoalan apa datang, abaikan. Dalam arti jangan izinkan dia merusak damai sejahteramu. Jangan izinkan dia merusak konsep imanmu, pengenalanmu akan Tuhan. Justru ketika saudara dia mengalami banyak persoalan, harus pada waktu itulah saudara berlari kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berlari dan datang ke hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Membawa semua persoalan kita, mengadukan semua persoalan kita. Ada raja saudara. Itu Raja Hizkia, saudara. Ketika dia diancam oleh Raja Asyur, dia hanya membawa surat. Dan dia pergi ke bait suci dan meletakkan surat itu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, baca. Apakah Tuhan tidak tahu persoalan itu? Tahu. Tapi ketika dia berkata, Tuhan, lihatlah. Kita diancam. Kami diancam. Kami diintimidasi. Kami ditakut-takuti. Keadaan ini mencekam. Tapi dengar baik-baik, Tuhan bertindak terhadap mereka. Saya mau katakan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita ketika persoalan datang, mata kita tidak tertuju kepada persoalan. Nabi mau mengajarkan kepada kita justru ketika masalah datang, kita tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara tahu pohon ara? Ketika dikatakan oleh Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara kenal atau tahu pohon ara? Saudara, pohon ara itu adalah simbol kemakmuran. Pohon ara itu adalah simbol kemakmuran. Saudara ingat peristiwa di Taman Eden? Pohon ara itu adalah andalan pertama manusia dalam hidupnya. Pohon ara itu adalah andalan manusiawi yang pertama ketika Adam mendapati dirinya telanjang. Dia tidak tahu kemana dia pergi kecuali kepada pohon ara dan mengambil daun pohon ara dan menyematnya menjadi cawat. Untuk menutupi semua ketelanjangannya. Untuk menutupi semua rasa malunya. Untuk menutupi semua kehinaannya. Jadi pohon ara adalah segala sesuatu yang dianggap oleh manusia bisa menaikkan harkat dan martabatnya. Tapi ada kalanya saudara itu hilang lenyap dan tidak bisa diandalkan. Nabi Habakuk berkata, sekalipun itu tidak ada, aku mau tetap beria-ria kepada Tuhan. Ketika pohon ara tidak bisa menjamin lagi harkat dan martabatku dan apapun yang kujadikan tadinya andalan hidupku, Tuhan tetap menjadi andalan hidupku. Jadi pohon ara itulah peristiwa di Taman Eden yang pertama diandalkan oleh manusia dalam hidupnya. Pohon ara dijadikannya penyematnya, menjadi pakaiannya, menjadi bajunya, menjadi fashion, menjadi budaya dan segala sesuatu yang dianggapnya bisa menutupi ketelanjangan, kemiskinan, kemelaratan dan keberadaan yang paling hina pada waktu itu. Saudara, apapun pohon ara dalam hidupmu, kau tidak bisa mengandalkan itu lagi. Kita tidak bisa mengandalkan itu lagi. Tiba saatnya kita harus mengandalkan Tuhan dan mengabaikan semuanya itu. Haleluya. Suatu andalan utama sudah tidak bisa diandalkan lagi. Lalu mau apa lagi saudara? Nabi berkata, aku tetap beria-ria. Yang berikut adalah pohon ara adalah pohon yang tidak sulit tumbuh. Saudara, sebenarnya pohon ara itu adalah pohon yang gampang sekali tumbuh. Bahkan di tanah-tanah berbatu-batuan dia bisa tumbuh. Bahkan ketika daunnya belum semua tumbuh bertunas atau daun-daunnya belum banyak, buah aranya bisa keluar, buahnya bisa muncul. Jadi sebenarnya dia tidak susah-susah amat, tidak sulit-sulit amat tumbuhnya. Artinya saudara, kalau sampai dia tidak berbunga, sampai dia tidak menunjukkan tanda-tanda kondusif, adalah sebuah keunikan atau sebuah hal yang sangat luar biasa.
Artinya keadaan sudah sangat parah. Karena pohon ara yang lumrah tumbuh bahkan di tanah bebatu-batuan, bisa menghasilkan buah sekalipun daunnya belum keluar. Itu artinya sudah terbiasa orang mengatakan, ada kok andalan, biasa kok. Udahlah, sekarang ini begini, nanti keadaan kita tinggal ambil ini aja, selamat kok. Kita tinggal bilang ini datang kok pertolongan. Orang-orang yang sudah terbiasa mengandalkan hal-hal lahiriah sehingga tidak mengandalkan Tuhan. Tapi pada hari itu kata Nabi, sekalipun itu tidak ada. Sekalipun hasilnya belum menampakkan bunga-bunga. Tapi katanya justru di situ pun dia tidak bisa mengandalkannya. Ironisnya adalah apa yang biasa kita pandang sebagai andalan hidup kita, hari itu pun tidak bisa diandalkan. Mari kita buka sebentar apa yang dikatakan Nabi Yeremia pasal 5, saudara. Nabi Yeremia pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan satu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, satu bangsa yang kokoh kuat, satu bangsa dari dahulu kala, satu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Ini yang saya katakan minggu lalu bahwa Yeremia dengan Nabi Habakuk hidup dalam satu zaman. Dan topik yang dibahas sama, yaitu bangsa Babel, orang Kasdim yang akan datang menghukum di tangan Tuhan, menghukum keadaan atau negeri Yehuda. Nah saudara kekasih, dikatakan di situ lagi, tabung panahnya seperti kubur yang terenganga, mereka semuanya hanyalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu, makananmu akan memakan habis anak-anakmu laki-laki dan perempuan, memakan habis daging, habis kambing dombamu, lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu, pohon aramu. Jadi apa yang dikatakan Nabi Habakuk diteguhkan oleh Nabi Yeremia. Dan apa yang dikatakan Nabi Yeremia diteguhkan oleh Nabi Habakuk. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan semua hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu pernah meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah lain di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Sepertinya Tuhan balas dendam? No. Tuhan hendak mendidik umatnya. Amin, saudara. Apakah Tuhan lalu benci, lalu mengharapkan mati, binasa umatnya? Tidak. Tuhan telah berketetapan untuk memberkati umatnya. Tapi dia tidak bisa memberkati umatnya kalau umatnya tidak berubah pada posisi yang semestinya. Porsi berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus berada pada posisi yang penting. Supaya porsi yang diberikan cocok kepada kita pada posisi yang semestinya. Seringkali orang berharap berkat-berkat Tuhan turun atasnya. Tapi dia tidak pada posisi yang betul. Dia pada posisi yang salah, tapi dia berharap berkat Tuhan atasnya. Dia berada pada posisi yang keliru. Hidup berbuat jahat, hidup berbuat dosa sesuka-suka hatinya. Tapi dia berharap Tuhan memberkati hidupnya terus. Itu sebabnya seringkali orang berkata bahwa dikiranya adalah berkat adalah kekayaan. Dikiranya berkat adalah uang yang berlimpah, kenikmatan dan lain-lain. Sehingga orang salah kaprah berkata, oh dia berhasil. Berhasil dan bahagia adalah dua sisi mata uang, saudara. Orang berbahagia tidak berhasil, orang berhasil tidak berbahagia, bukan berkat. Jadi berkat adalah orangnya berbahagia dan berhasil. Dan itu yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, jadi pohon ara itu adalah pohon yang menjadi andalan pertama manusia. Yang kedua gampang tumbuhnya. Yang ketiga saya mau katakan, saudara, kita harus tahu apa pohon anggur. Karena di situ disebut sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur, saudara, adalah lambang kegirangan. Pohon anggur adalah lambang sukacita. Pohon anggur adalah lambang sukses. Saudara tahu melihat bagaimana hebatnya Tuhan meneguhkan ini? Ketika di perjanjian baru dalam kitab Yohanes pasalnya yang kedua, dan mujizatnya yang pertama adalah Tuhan menjadikan air menjadi anggur. Anggur adalah lambang kegirangan. Tidak ada pesta di Israel tanpa anggur. Tidak ada sukacita di Israel tanpa anggur. Tidak ada kegirangan dan tari-tarian di antara Israel tanpa anggur. Jadi anggur adalah sesuatu yang harus dan mesti hadir di dalam kehidupan Israel. Tetapi keadaan ini dikatakan Habakuk, anggur pun tidak menjanjikan. Anggur pun tidak bisa diandalkan lagi. Lalu apa kalau begitu? Pohon ara tidak, anggur juga tidak. Tetapi dengar, semua sudah lenyap. Tapi Nabi berkata, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah pohon zaitun. Dikatakan di situ,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya kalau mengecewakan nggak bisa diharapkan lagi. Hopeless. Sudah tidak sesuai dengan pengharapan. Tidak sesuai dengan hasrat hati. Idam-idaman sudah lenyap. Lalu saudara, apa yang harus dilakukan? Padahal pohon zaitun adalah lambang damai, simbol damai. Saya mengikuti terus ketika saya kecil perjanjian Camp David. Ketika Jimmy Carter masih menjadi presiden Amerika. Dan setiap kali pembicaraan dengan Israel mengenai perdamaian dan Timur Tengah negara-negara Arab. Setiap kali ada kesepakatan damai, maka pohon zaitun putih, pucuk pohon zaitun selalu dijadikan simbol damai. Kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan pada masa air bah, lalu burung merpati disuruh turun. Dan ketika burung merpati naik ke atas, pucuk pohon zaitunlah yang dibawanya kepada Tuhan. Menandakan bahwa air sudah surut dan tanda kehidupan sudah ada, tapi itu diwakilkan dengan pohon zaitun. Damailah di bumi. Saudara kekasih, betapa indahnya. Israel sangat berharap pohon zaitunnya itu selalu baik. Berharap bahwa hasil pohon zaitun itu menggirangkan hati. Jadi pohon zaitun lambang damai, lambang kecantikan. Minyak zaitun terkenal untuk kosmetik dan kecantikan, saudara. Zaitun juga menjadi simbol persahabatan. Zaitun juga adalah minyak, simbol urapan, tanda kuasa, kehadiran ilahi ada. Jadi pada waktu itu apa yang mau diandalkan Tuhan? Urapan kehadiran ilahi, Allah sudah murka dan kita sudah dipermalukan. Kita akan dipermalukan di depan bangsa-bangsa kafir. Kata Nabi. Belum kalau kita melihat Nabi Yeremia marah, mukanya bagaimana. Kalau Nabi Habakuk masih bercerita tentang ini dan itu dan tidak sekeras Nabi Yeremia. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, damai, kecantikan, persahabatan, urapan, kuasa kehadiran ilahi lenyap. Tapi Nabi Habakuk berkata, aku beria-ria. Aku beria-ria. Dan dengar baik-baik, zaitun adalah buah yang paling berharga di Timur Tengah dalam kehidupan mereka. Lalu setelah itu ada lagi disebutkan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Saudara tahu, ladang-ladang adalah simbol ekonomi dan kekayaan. Di kemudian hari di Timur Tengah itu ladang-ladang itu menjadi ladang minyak, sumur minyak. Pertikaiannya menjadi ladang minyak, sumur minyak, ladang minyak, sumur minyak. Tapi pada waktu itu ladang-ladang menjadi disebut sumber makanan, artinya sumber penghidupan. Saudara bisa melihat ladang-ladang simbol ekonomi, kekayaan, ironisnya semua lenyap. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dikatakan lagi di situ, ada kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu, sapi dalam kandang. Kambing domba, lembu sapi, selain dia adalah simbol kekayaan, sekaligus juga dia faktor utama dalam penunjang ibadah Yahudi. Mereka tidak bisa ibadah tanpa korban bakaran, saudara. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, tidak adanya kambing domba justru sebenarnya kalau dari segi ritual itu mengurangi nilai ibadah mereka. Mereka bisa berdalih bilang, Tuhan bagaimana kami bisa beribadah, kambing domba tidak ada lagi dalam kurungan. Lembu sapi tidak ada dalam kandang. Bagaimana kami mau beribadah? Kami mau korban bakaran dari mana? Saudara dengar baik-baik. Tuhan mau katakan pada mereka, sesungguhnya saudara, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Saudara tahu setelah semuanya, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, kambing domba, lembu sapi, terhalau semua tidak ada. Tidak ada yang bisa diharapkan. Saudara tahu, Tuhan mau berkata kepada umat Israel, kepada orang Yahudi dan juga berkata kepada kita, God wants him to be the only one in your life. No other. There is no one like him. Tak ada seorang pun yang sama seperti dia. Allah mau berkata, semua ganti, semua geser. Aku harus menjadi satu-satunya di dalam kehidupanmu. Aku harus menjadi satu-satunya pusat kehidupanmu. Aku mau kau tidak membandingkan aku dengan siapapun. Sebab berkali-kali Tuhan berkata kepada umat Israel, dengan siapakah kamu hendak samakan aku? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini penting sekali. Jangan kita mempersalahkan Tuhan ketika kita sakit, ketika kita mengalami masalah. Seolah-olah Tuhanlah yang harus mengambil semua tanggung jawab itu. Padahal sesungguhnya seringkali kita membelakangi Dia.
menjadikan semua pemberian-pemberiannya menjadi yang terutama, terpuncak, tertinggi. Dan Tuhan kita abaikan. Kita masih tetap ibadah, kita masih tetap ke gereja, tapi if everything is okay. Ketika semua baik, kita datang ke gereja, kita bawa persembahan syukur kita bernyanyi, kita ikut paduan suara, kita mendaftar menjadi majelis, kita menjadi pelayan-pelayan, dan kita kelihatannya sangat baik. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah kita geserkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan masih yang pertama? Dihabisinya semuanya. Ketika Ayub dihabisi, ditelanjangi, dijadikan kudis-kudis, borok-borok, bernanah, berbarah-barah. Barulah kita ketahuan bahwa segala sesuatu di dalam hidup Ayub ternyata hanya ada satu, Tuhan yang tetap menjadi andalan hidupnya. Allah bukanlah Allah yang dapat disuap. Katakan amin, saudara. Allah bukan Allah yang dapat disuap sehingga seringkali dengan banyaknya pemberian-pemberian, dia cuma ingin satu hal yang kita persembahkan. Camkan baik-baik, Allah tidak ingin banyak pemberian-pemberian, dia hanya ingin satu pemberian kita, yaitu kehidupan kita yang kita persembahkan kepada dia satu-satunya. Amin, saudara. Itu yang dikehendaki Allah. Saya akan mengakhiri. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita, iman kita, penurutan kita kepada Tuhan tidaklah ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Melainkan sebaliknya, iman kitalah yang mengubah situasi. Iman kitalah yang mengubah kondisi yang ada di sekitar kita. Masih ingat beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kekristenan itu bukan termometer, tapi termostat. Termostat adalah alat dari kata termo dan statuo. Artinya apa? Alat yang bisa mempertahankan panas. Karena kalau termometer hanya untuk mengukur panas, tapi termostat, saya pertama sekali memahami ini ketika saya diajari di WVI bagaimana membuat inkubator atau penetasan telur. Hal yang tidak ada di situ adalah termostat. Supaya suhu itu tetap sama dan telur-telur ayam itu, telur-telur itik itu bisa menetas atau ditetaskan. Lalu ada di AC, ada di kulkas, dan dia bisa mempertahankan panas. Kekristenan, orang-orang beriman adalah termostat. Dia tidak diatur oleh situasi kondisi, dia tidak dipengaruhi atau dibuat menjadi turun imannya, turun temperatur kehidupan rohaninya karena pandemik COVID-19 ini. Justru saudara dengar baik-baik, betul keadaan makin sulit, betul keadaan makin susah, di sekitar kita masih susah, tapi kita justru harus bisa melihat ada peluang-peluang, ada kesempatan-kesempatan, ada kebaikan-kebaikan Allah yang tetap kita bisa lihat dan kita bisa andalkan. Dan kita bangkit dan diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penanganan, penyelesaian daripada masalah-masalah yang ada. Haleluya. Karena saudara kekasih dalam nama Tuhan, kembali kepada judul yang saya berikan, bersyukur dan berserah dalam puncak ekspresi orang-orang beriman. Kesimpulannya adalah berhentilah komplain, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mempermasalahkan atau menyalahkan orang, menyalahkan ibu, ini karena si anu, ini karena si ini, saya berhenti gagal kuliah karena si anu, saya sebenarnya tadinya sudah harus mendapatkan kesempatan promosi, tapi karena teman ya telikung saya di perjalanan, lalu ini begitu segala macam. Berhenti saudara, berhenti kita mempersalahkan lingkungan kita, berhenti mempersalahkan situasi-situasi dan kondisi sekitar kita, dan bahkan seringkali kita mempersalahkan Tuhan, komplain kepada Tuhan. Berhenti. Mari kita datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, berhentilah mengandalkan manusia. Terkutuklah katanya mereka yang mengandalkan manusia, Nabi Yeremia berseru. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan kekuatannya dan sandaran hidupnya. Berhenti mengandalkan harta dan kekayaan. Bahwa apa saja yang ada di dunia ini bukan untuk kita andalkan. Tapi Tuhan satu-satunya. God is only. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jangan biarkan apapun menaklukkan kita. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang. Kitalah yang menaklukkan segala sesuatu. Sebab Tuhan telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Dan Yesus berkata kita pun menjadi pemenang dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Kaki dan tangan berbicara tentang kuasa dan otoritas. Dan Allah telah memberikan itu kepada kita. Amin.